Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia. Pagi ini saya ada di Kota Ungaran teman-teman, tepatnya di pusat kota ya. Ini di dekat benteng sini teman-teman, benteng di depan nih ya. Ini kantor bupati di sini kiri itu. Saya tak ke kanan dulu teman-teman. Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang perpanjangan SIM secara reguler ya, khususnya di Polres Semarang yang ada di Ungaran teman-teman. Saya melewati Jalan Brigjen Sudiarto ini ya. Tak tunjukin dulu lokasi bentengnya. Bentengnya itu sebenarnya belakang ini. Sebenarnya depannya sini, belakangnya sana, tapi sekarang terbalik. Jadi teman-teman yang ingin perpanjangan SIM di daerah Ungaran sini ya, ini apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama yang dibutuhkan adalah tentu saja waktu ya, waktu yang agak slow. Ini dengan catatan perpanjangannya reguler ya, tidak melalui calo atau tidak instan, reguler. Kemudian yang kedua, siapkan fotokopi KTP 4 lembar. Kemudian siapkan fotokopi SIM yang hendak diperpanjang 4 lembar ya teman-teman. Tak putar balik sih. Oke, KTP 4 lembar, fotokopi KTP 4 lembar, fotokopi SIM 4 lembar ya. Kemudian uang tunai jangan lupa teman-teman. Uang tunai habis berapa Mas Hamid? Ya ini dilihat saja videonya, nanti tak tunjukin habisnya berapa. Setelah bawa kelengkapan, teman-teman silahkan datang ke Benteng Ungaran ya. Benteng Ungaran ada di mana? Di depan kantor Bupati Semarang ya. Datang ke situ, nggak usah ke Polres dulu, saya tak skip. Nah, teman-teman silahkan datang ke Benteng Ungaran, kemudian langsung parkir ya, parkir, masuk. Nah, ini tak tunjukin dulu bentengnya teman-teman. Ini saya dari arah Semarang ya. Ini kan jalan kan kantor bupati nih. Ini Bang Jateng, terus ini bentengnya nih teman-teman. Ini bentengnya di sini nih teman-teman. Ini benteng. Nah seperti itu. Oke teman-teman silahkan datang ke benteng, kemudian masuk ya. Nah di sana teman-teman nanti akan ketemu dengan calo ya. Saya kemarin ketemu dengan calo sih. Sebenarnya calonya saya kenal, tapi berhubung saya pakai masker nggak tak sapa, nanti nggak terperosok ke jalan calo. Jadi calonya bilang gini, gimana mas? Saya bilang saya mau bikin perpanjangan SIM. Mau reguler apa instan mas? Kalau instan 10 menit, kalau reguler 2 jam. Infonya seperti itu dari calonnya. Saya bilang aja reguler gitu. Jadi teman-teman kalau yang punya waktu agak senggang, saya sarankan tidak usah calo ya, reguler aja gampang kok, nggak susah bikinnya. Nah setelah reguler itu kita masuk ya teman-teman, masuk ke bagian pendaftaran. Nah di sana ada informasi bahwa kita harus mendownload aplikasi namanya Simple Pol teman-teman. Aplikasi Simple Pol kita install di HP Android ya. Kemudian kita isi data diri. Nah teman-teman yang punya waktu bisa install dulu nih, namanya Simple Pol. Cari aja di Play Store ya, di download kemudian diinstal. Nah habis itu teman-teman silahkan isi aja, isi data diri sesuai identitas ya. Ada nanti akan muncul kolom-kolom, ada nama, tanggal lahir, tinggi badan dan segala macam. Setelah itu ikutin aja petunjuknya teman-teman, next gitu. Selanjutnya nanti sampai pada bagian tes teman-teman. Jadi di aplikasi Simple Pol itu nanti teman-teman akan dites penglihatannya ya. Jadi tes buta warna seperti itu loh teman-teman. Tes buta warna, di tes penglihatannya ada 10 soal kelihatannya kalau enggak salah. Nah setelah tes buta warna kemudian akan lanjut ke
tes ini teman-teman, ke tes pendengaran ya. Jadi tes pendengaran ini ada 5 soal, ada mendengarkan bunyi klakson, mendengarkan bunyi mesin dan segala macam. Kalau saya sih kemarin tes warna lolos, tes pendengaran salah satu ya. Jadi 5 soal yang satu salah nih. Mungkin pendengaran saya agak terganggu. Nah, setelah tes itu ya, setelah tes kemudian kita submit ya. Kita submit. Oh ya, sorry teman-teman. Sebelum sampai ke tes itu tadi, kita diminta untuk foto ya, foto setengah badan dan foto gigi teman-teman. Foto setengah badan dan foto gigi. Jadi tidak ada salahnya kalau teman-teman mau menyiapkan dulu dari rumah foto setengah badan dan foto gigi ya. Kalau enggak ya langsung foto di situ aja. Kalau saya sih kemarin langsung foto di situ teman-teman, foto setengah badan dan foto gigi. Nah, setelah itu mengisi biodata, foto setengah badan, foto gigi, teman-teman mengikuti tes, kemudian disubmit ya di aplikasinya itu. Kemudian kita isi ini permohonan kita ini apa, kita isi permohonan kita, pilih perpanjangan SIM ya. Kalau saya kemarin perpanjangan SIM A. Nah, kalau sudah diisi kemudian submit, kita pilih tanggal untuk pengajuan SIM kita nih, pengajuan proses berkas kita mau kapan. Kalau saya sih kemarin langsung tak pilih hari itu juga ya, karena sekalian ya. Jadi saat submit muncul tagihan di aplikasi itu teman-teman, muncul tagihan 60.000. Nah, kemudian kita langsung menuju ke loket ya, ke loket kita bayar 60.000 tunai, non tunai juga bisa teman-teman, pakai e-wallet ya. Kemudian bayar 60.000 dan kita akan dites mata kita, penglihatan kita. Nah, kalau saya sih kemarin hasilnya saya sedikit minus sih, jadi kurang begitu jelas untuk melihat tulisan kecil dari jarak yang cukup jauh ini susah terlihat nih teman-teman. Tapi ya enggak apa-apa. Oke teman-teman, setelah teman-teman mengikuti tes mata dan membayar 60.000, kita mendapatkan tanda bukti ya, tanda bukti. Kita serahkan fotokopi KTP 2 lembar. Kemudian kita pindah ke ruangan selanjutnya, yaitu tes psikologi teman-teman, tes psikologi. Nah, di situ kita akan diberikan 30 soal. Kita hanya menjawab ya tidak ya seputar kepribadian diri ya, seputar kepribadian diri, tidak usah dipikir, langsung aja ya tidak. Intinya hanya untuk mengetahui kita itu ada kelainan penyakit jiwa apa tidak, itu aja sih. Nah, setelah itu dikerjakan tidak lama. Kalau saya sih kemarin paling 2 menit sudah selesai. Setelah itu langsung kita serahkan hasil jawaban kita di tes psikotes itu ke petugas dan bayar yaitu 50.000 teman-teman, bayar 50.000 mendapatkan kwitansi ya. Jadi dana yang sudah kita keluarkan adalah 1 tes kesehatan 60.000, 2 tes psikotes 50.000, totalnya sudah 110.000 rupiah ya teman-teman. Nah, setelah kita selesai tes psikotes itu kita akan dimintai fotokopi SIM dan KTP. Nah, kita serahkan, kemudian kita mendapatkan 1 bendel berkas ya. 1 bendel berkas itu nanti petugasnya akan bilang, silakan Pak dibawa ke Satpasim Polres Semarang. Nah, ya, berkas itu kita bawa ke Polres Semarang teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ngurus perpanjangan SIM, tidak usah langsung ke Polres, ke Benteng dulu, ikuti tesnya dulu. Setelah selesai baru ke Polres ya. Nah, ke Polres ini kita akan parkir di depan ya. Kalau roda 2 itu, roda 4, roda 2 sama aja, parkir di depan. Kemudian kita jalan kaki ke bagian belakang ke Satpasim ya. Satpasim itu di loket SIM. Kalau bingung ya teman-teman tanya aja sama petugasnya, pelayanan SIM di mana Pak? Nah, itu di sebelah belakang posisinya. Dan kita akan bertemu dengan petugas informasi atau petugas jaga ya, petugas informasi atau petugas jaga. Kita bilang saja mau perpanjangan SIM. Nah, nanti berkas kita akan diregister dan kita mengisi daftar hadir
daftar hadirnya ada nama, nomor telepon, sama email teman-teman. Mengisi daftar hadir, kemudian kita dimintai fotokopi SIM ya, fotokopi SIM sama SIM aslinya kita serahkan. Kemudian bundle berkas kita nanti diberikan nomor antrian ya, nomor antrian yaitu untuk membayar di loket BRI teman-teman, loket BRI yang intinya kita membayar biaya perpanjangan SIM, penerimaan negara bukan pajak PNBP ya. Nah, di perpanjangan ini untuk tarifnya yaitu resmi ya Rp80.000 kita bayarkan di loket BRI teman-teman. Setelah membayar Rp80.000 di loket BRI, kita beralih ke loket 1 untuk register verifikasi data ya teman-teman. Di loket 1 ini kita akan ditanyai nomor telepon, kemudian ditanyai golongan darah, kemudian data-data yang sekiranya masih butuh dikonfirmasi akan dikonfirmasi. Oke teman-teman, setelah verifikasi data di loket 1, kita akan mendapatkan antrian untuk foto di loket 2 ya teman-teman, untuk foto. Nah, kita tunggu saja sampai panggilan foto nanti dipanggil oleh petugas ya. Untuk jeda waktu sendiri tergantung antrian ya teman-teman. Kalau saya kebetulan kemarin itu antrinya kurang lebih hanya 4-5 orang ya, sehingga tidak begitu padat. Mungkin bisa terjadi karena sekarang itu banyak yang bikin SIM itu melalui satu SIM keliling, perpanjangan SIM itu ya, bisa melalui SIM keliling atau gerai-gerai pelayanan SIM mobile gitu ya. Cuma informasinya itu yang saya tahu seperti di Karangjati itu ya biayanya 250 all in ya. Nah ini saya makanya mau mencoba kalau reguler ini sekarang habisnya berapa sih totalnya. Ya kembali lagi ya teman-teman, jadi biaya yang sudah kita bayarkan kesehatan, psikotes 60-50 dan SIM 80, jadi totalnya 190.000 ya teman-teman. Setelah tadi kita ke loket 1, kita akan mendapat panggilan ke loket 2 untuk foto ya teman-teman. Foto, nah setelah kita dipanggil, nanti kita akan antri untuk 1 register sidik jari, 2 register tanda tangan, 3 foto ya. Nah ketika register sidik jari ini usahakan ada di meja yang petugasnya ibu-ibu mbak-mbak perempuan ya, jadi tangan kita akan dipegang-pegang oleh mbaknya. Bercanda teman-teman. Oke. Setelah kita register sidik jari, register tanda tangan, dan foto, kemudian kita tinggal menunggu saja SIM kita jadi ya. Kalau saya kemarin menunggu SIM jadi itu sekitar ya kurang lebih 5 menit ya dari loket 2 itu ya. Untuk perpanjangan sendiri menunggunya di luar ya, di sebelah informasi ya. Kalau untuk bikin baru menunggunya sih di dalam. Dan akhirnya jadilah perpanjangan SIM saya yang masa berlakunya ini sekarang tidak lagi mengikuti tanggal lahir teman-teman, tapi mengikuti tanggal permohonan, tanggal register. Kalau saya kemarin tanggal 19 Oktober ya, berlakunya nanti ya sampai 19 Oktober teman-teman, 5 tahun ke depan ya. Dan SIM-nya sekarang sudah baru formatnya, dan dilihat lebih fresh sih, lebih bagus dan lebih simpel, tapi pasten ya teman-teman. Untuk alurnya sudah saya jelaskan ya, untuk proses perpanjangan SIM ya. Saya kemarin perpanjangan SIM A teman-teman, perpanjangan SIM alurnya sudah saya jelaskan, teman-teman bisa mencoba sendiri. Jadi untuk waktu yang saya butuhkan itu sejak dari ke Beteng sampai SIM-nya jadi itu sekitar 1 jam 15 menit ya. Itu dengan catatan antrian normal teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang ingin perpanjangan SIM dengan reguler, ini total habisnya 190.000 ya di Polres Semarang sini. Untuk waktunya sekitar 1 sampai 1,5 jam.
dengan catatan antrian normal. Nah, supaya antriannya tidak padat, teman-teman saya sarankan datang setelah jam 10 ya, di atas jam 10. Karena kalau pagi itu ramai sekali biasanya antriannya. Kemudian tips yang kedua, saya sarankan untuk mendownload dulu aplikasi Simple Pol teman-teman di HP teman-teman. Simple Pol dulu, isi dulu data-datanya teman-teman, supaya tidak terlalu lama di beteng itu. Oke teman-teman, ini Polres Semarang ya. Nah, di sini nih Polres Semarang. Terima kasih sudah menonton video saya. Dan semoga video saya tentang proses perpanjangan SIM ini secara reguler ini bermanfaat untuk teman-teman yang senang dengan channel saya, dengan video saya. Silahkan subscribe teman saya, channel saya. Silahkan like, comment, share ya, sehingga teman-teman lain bisa lebih tahu. Saya sarankan lagi teman-teman yang memiliki waktu agak senggang ya, jangan melalui calo teman-teman, urus sendiri karena prosesnya sangat mudah dan lebih hemat teman-teman. Lumayan kan hematnya dibandingkan SIM keliling kan sudah 60.000 sendiri. 60.000 bisa buat beli bensin, bisa buat beli nasi padang, bisa buat beli oleh-oleh untuk rumah ya, untuk istri, untuk pacar, untuk anak ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri video saya di sini. Teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar teman-teman. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.